Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria dengan nomor NIM 2202010101099. Saya mahasiswi Universitas Sabar Asia. Pada saat kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Manajemen Operasional dengan judul Pola Produksi dan Manajemen Proyek. Daftar isi meliputi yang pertama kasus pola produksi, yang kedua produksi konstan, yang ketiga pola produksi mengikuti permintaan, yang keempat pola produksi moderat, yang kelima diagram jaringan proyek. Yang pertama kasus pola produksi. Untuk menentukan pola produksi terbaik bagi perusahaan, PT Mosaic menghitung total biaya dari masing-masing alternatif pola produksi yang diberikan. Mari kita analisis satu persatu. Data dasar permintaan per triwulan 1 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1.050 unit, triwulan 4 450 unit. Kapasitas maksimum 1.000 unit atau triwulan. Biaya simpan Rp1.000 per unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja Rp4.000 per setiap kenaikan produksi 200 unit. Biaya subkontrak Rp2.000 per unit. Upah lembur Rp1.000 per unit jika produksi melebihi 700 unit. Alternatif pola produksi konstan 500 unit per triwulan. Triwulan 1 produksi 500 unit, permintaan 250 unit, sisa 250 unit. Biaya simpan 250 dikali 1.000 sama dengan 250.000. Triwulan 2 produksi 500 unit, permintaan 400 unit. Biaya simpan 350 dikali 1.000 sama dengan 350 unit. Triwulan 3 produksi 500 unit, permintaan 1.050 unit. Subkontrak 200 kali 2.000 sama dengan 400 unit. Triwulan 4 produksi 500 unit, permintaan 450 unit. Sisa akhir 500 dikurang 450 sama dengan 50 unit. Biaya simpan 50 dikali 1.000 sama dengan Rp50.000. Dari total biaya alternatif, biaya simpan ditambah biaya subkontrak sama dengan 250.000 ditambah 350.000 ditambah 50.000 ditambah 400.000 sama dengan 1.050.000. B. Pola produksi mengikuti permintaan. Triwulan 1 produksi 250 unit, permintaan 250 unit, tidak ada biaya tambahan. Triwulan 2 produksi 400 unit, permintaan 400 unit. Kenaikan produksi yaitu 150 unit. Biaya tenaga kerja yaitu Rp4.000. Triwulan 3 produksi 1.050 unit, permintaan 1.050 unit. Kenaikan produksi yaitu 650 unit, biaya tenaga kerja yaitu 12.000, biaya lembur yaitu 350.000. Triwulan 4 produksi 450 unit, permintaan 450 unit. Penurunan produksi, tidak ada biaya tenaga kerja tambahan. Total biaya alternatif sama dengan biaya tenaga kerja ditambah biaya lembur yaitu Rp366.000. C. Pola produksi moderat. Triwulan 1 dan 2 produksi 450 unit atau triwulan. Triwulan 1 produksi 450, permintaan 250, sisanya 200 unit. Biaya simpan
Rp200.000, triwulan 2 produksi 450, permintaan 400.000, sisa akhir 250 unit. Biaya simpan sama dengan yaitu 250.000. Triwulan 3 dan 4 produksi 850 unit atau triwulan 3 produksi 850, permintaan 1.050, kekurangan 1.050 dikurang 850 sama dengan 200 unit. Subkontrak yaitu 400.000, biaya lembur yaitu Rp150.000, triwulan 4 sama dengan 400 unit. Biaya simpanan Rp400.000. Total biaya alternatif, biaya simpan tambah biaya subkontrak tambah biaya lembur yaitu Rp1.400.000. Rekomendasi berdasarkan perhitungan total biaya. Pola A, produksi konstan Rp1.050.000. Pola B, mengikuti permintaan Rp366.000. Dan pola C, produksi moderat Rp1.400.000. Pola B, mengikuti permintaan adalah pilihan terbaik karena memiliki total biaya paling rendah Rp366.000. Untuk menyelesaikan kasus manajemen proyek ini, menggambarkan jaringan proyek berdasarkan aktivitas dan hubungan pendahulunya, menghitung slack time untuk setiap aktivitas, dan menentukan jalur kritis. Langkah pertama, membuat jaringan proyek. Data kegiatan A, durasi 6 jam, tidak memiliki pendahulu. B, durasi 7 jam, tidak memiliki pendahulu. C, durasi 5 jam, pendahulu adalah A. D, durasi 6 jam, pendahulu adalah B dan C. E, durasi 5 jam, pendahulu adalah B dan C. F, durasi 8 jam, pendahulu adalah D. Dan G, durasi 4 jam, pendahulu adalah E dan F. Jaringan proyek dibuat dengan menghubungkan setiap aktivitas sesuai dengan hubungan pendahulunya. Langkah kedua, menghitung slack time dan jalur kritis forward fast atau early start dan early finish. Proyek early start sama dengan 0, early finish sama dengan early start ditambah durasi sama dengan 6. Begitu juga proyek B, C, D, E, F, dan G. Backward fast atau late finish dan late start. Proyek G, late finish sama dengan early finish sama dengan 29 jam. Late start sama dengan late finish. Durasi sama dengan 29 jam dikurang 4 jam sama dengan 25 jam. Begitu juga proyek F, E, D, C, B, dan A. Slack time. Slack time sama dengan late start dikurang early start atau late finish dikurang early finish. A, slack sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. B, slack sama dengan 4 dikurang 0 sama dengan 4. C, slack sama dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Begitu juga dengan D sama dengan 0, E sama dengan 9, F sama dengan 0, dan G sama dengan 0. Jalur kritis adalah jalur dengan slack sama dengan 0, jalur kritis A menuju C, menuju D, menuju F, dan G. Jalur durasi proyek sama dengan 29 jam. Berikut adalah diagram jaringan proyek yang menggambarkan hubungan antar aktivitas berdasarkan data yang Anda berikan. Setiap kotak mewakili aktivitas dan panah menunjukkan ketergantungan antar aktivitas. A menuju aktivitas C, selanjutnya menuju ke D, ke F, dan ke G, dan aktivitas selesai. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.